Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Pramana dari jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Saya akan mempresentasikan tentang Continuous Flow Conveyor. Continuous Flow Conveyor adalah adalah unit tertutup total memiliki kapasitas relatif tinggi per unit luas penampang dan dapat mengikuti jalur tidak beraturan dalam satu bidang. Prinsip conveyor aliran kontinu adalah bahwa ketika suatu permukaan ditarik secara melintang melalui massa bahan granular, bubuk atau gumpalan kecil, itu akan menarik bersama dengan penampang bahan yang lebih besar dari luas permukaan diri. Aksi conveyor dari berbagai desain conveyor aliran kontinu bervariasi dengan jenis conveyor penerbangan, tetapi secara teoritis tidak sebanding dengan aksi dalam conveyor penerbangan atau truk. Fungsi-fungsi continuous flow conveyor. Fungsi utama dalam anatomi proses adalah 1. Membawa material dengan cara memikul atau menyangkut. Yang kedua, untuk memindahkan material baik berupa padatan atau halus serta bongkahan-bongkahan kecil. Fungsi khusus alat sesuai tipe adalah untuk mengalirkan bahan-bahan material halus dan kecil. Memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi yang lain, baik dalam jarak yang dekat maupun jauh. Jenis-jenis alat. Jenis alat atau tipe alat dalam continuous flow conveyor ini adalah carriers. Bahan konstruksi di continuous flow conveyor adalah terbuat dari logam baja ataupun besi. Ini adalah gambar dari continuous flow conveyor. Prinsip kerja dan jenis-jenis continuous flow conveyor. Prinsip kerja alat. Bila permukaan ditarik melengkung melalui massa dari butiran atau bubuk akan ditarik melintasi bagian dari bahan-bahan itu yang lebih besar dari daerah permukaan itu sendiri. Jenis-jenis continuous flow conveyor. Yang pertama adalah conveyor horizontal. Yang kedua, lip conveyor tipe Z. Yang ketiga adalah lip pengumpanan loop yang digunakan untuk pengeringan. Yang keempat, conveyor resirkulasi horizontal tarik samping. Dan yang terakhir adalah lip conveyor miring horizontal. Ini adalah gambar-gambarnya. Yang A, ini adalah yang A. Ini adalah yang B, yang C, D, dan yang E. Ini adalah yang E. Dan jenis-jenis continuous flow conveyor yang selanjutnya adalah A dan B adalah termasuk dalam lip conveyor. Ini adalah gambarnya, A dan B. Yang C adalah conveyor horizontal dengan rantai tarik samping. Ini adalah yang C. Yang D adalah detail conveyor sabuk tertutup, membuka dan menutup roll mesh dan gigi unmesh dengan cara yang sama seperti pengikat pakaian konvensional. Ini adalah A, B, C, D. Ini adalah jenis continuous flow conveyor yang selanjutnya. Dasar-dasar pertimbangan. Kapasitas conveyor aliran kontinu bergantung pada desain tertentu yang dipertimbangkan. Membatasi kecepatan tunduk pada kontroversi yang cukup besar, dianjurkan untuk mengikuti rekomendasi pabrikan dengan cermat untuk layanan conveyor terbaik. Perhitungan daya bergantung pada sejumlah konstanta yang ditentukan secara eksperimental yang bervariasi untuk desain conveyor yang berbeda. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kebutuhan daya total adalah daya yang dibutuhkan di tikungan di mana penerbangan mengasumsikan posisi radial dan cenderung menekan. Material yang diumpankan di antara mereka ketika mereka berjalan adalah posisi paralel. Bahan yang tidak dapat dimanfaatkan mungkin memerlukan jarak bebas dan kondisi umpan khusus. Jadi, meskipun komponen conveyor telah distandarisasi dan baik, banyak material tidak akan terangkut dengan baik jika perubahan desain khusus dibuat. Karena aplikasi yang diperlukan untuk selubung pemasangan elemen conveyor yang presisi di dalamnya, conveyor aliran kontinu biasanya merupakan unit yang mahal. Namun, ia menempati sedikit ruang, membutuhkan sedikit dukungan karena selubung membentuk gelagar kotak yang kaku, dapat berjalan ke beberapa arah hanya dengan satu penggerak, memberi makanan sendiri, dan dapat memberi makan dan melepaskan di beberapa titik. Faktor-faktor ini mungkin sering mengimbangi apa yang kadang-kadang tampak sebagai biaya per kaki yang agak tinggi.
karena dapat beradaptasi dengan banyak operasi pemrosesan. Conveyor area continue dapat banyak digunakan dalam industri kimia, di mana terdapat banyak penanganan ulang atau persyaratan untuk banyak titik umpan dan pembuangan. Conveyor dapat dirancang untuk pemeriksaan sendiri agar material yang berbeda dapat ditangani di unit yang sama tanpa kontaminasi. Ini adalah sumber-sumber rujukan yang saya dapat untuk mencari continuous flow conveyor. Sekian itu saja dari saya. Mohon maaf apabila salah kata kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.